Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda siang ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, meskipun di luar banyak ya cuaca-cuaca yang mendung, hujan, tapi di 90.1 Fast FM selalu memberikan kecerahan yang luar biasa sekali untuk Anda, terutama untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di Magelang dan sekitarnya. Karena di kesempatan siang kali ini dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat nanti, edisi Sabtu 16 November 2024, saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara, tidak sendiri lagi keluarga Fas. Di siang ini, Dialog UMKM Magelang, hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM, dan juga teman-teman dari IKM Magelang, Os Production, dan tentu dari Lembu Wikarta, di mana kami hadirkan untuk Anda program Dialog UMKM. Dan hari ini spesial nih, kalau biasanya hanya ada 2 narasumber keluarga Fas yang hadir. Nah, ini Gus Maman ini nggak tanggung-tanggung nih ya. Mumpung weekend, ketemu Dimas gitu ya. Langsung hadirkan 2 sekaligus narasumber. Siapakah beliau? Nanti kita akan sapa dulu. Ada Gus Maman dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Gus? Alhamdulillah, baik Mas Dimas. Baik, sehat ya? Sehat walafiat, segar Gitu. bugar. Segar bugar ya? Iya. Tapi ini ada momen apa ini ya? Kok tumben-tumbennya dengan kostum pramuka gitu? Ya, tadi barusan ada pertemuan dengan teman-teman pramuka yang ada di Palbapang. Dan di mobil saya tidak bawa seragam. Itu. Saya kan nggak enak sama Mas Dimas kalau bertemu Mas Dimas pakai kaos oblong kan gitu. Ya, udah nggak apa-apa. Begitu Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mbak Anifah dan Bu Min dan juga Mas Dimas, saya tetap pakai seragam pramuka. Ya, dan unik ini Gus ya, dengan topi koboi-nya gitu ya. Saya kira ini sedang cosplay apa Gus Maman gitu ya. Biasa aja, mumpung hari libur. Mau hari libur ya. Oke, baik. Terima kasih Gus Maman telah hadir. Terima kasih sama-sama Mas Dimas. Dan kali ini Gus Maman tidak sendiri, keluarga Fas mengangkat tema UMKM mengolah hasil alam mendatangkan keuntungan. Nah, beliau sudah mengajak 2 narasumber langsung dari Magelang. Ada siapa saja Gus Maman, boleh dikenalin? Ya, yang pertama ada Bu Anifah. Selamat siang Bu Anifah. Selamat siang. Yang kedua ada Bu Min Tarsi. Selamat siang Bu Min. Selamat siang. Selamat Nanti siang. Bu Min sama Bu Anifah akan bercerita tentang bagaimana proses produksi snack dengan bahan baku yang sangat lokal, yang sangat apa adanya yang ada di sekitar kita. Oke. Dengan mengolah tanpa mengada-adakan, kira-kira gitu Mas. Jadi Iya. pepaya, ketela, labu, Iya. kalau di Magelang dan sekitarnya itu kan hasil tanaman yang melimpah, yang setiap hari bisa kita petik di kebun jika punya kebun, Di kebunnya ya? atau jika kita mau belanja dengan porsi yang besar di pasaran juga banyak. Oh gitu. Ya. Iya. Ya, jadi penasaran ini Gus Maman. Kita akan coba sapa dulu Ibu Anifah, Ketua KWT Berkah Abadi Sukodadi. Assalamualaikum Bu Anifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Selamat datang di Dialog UMKM ya Bu ya. Ya, Iya, terima kasih. biasanya bukan Dialog UMKM ya Bu ya. Untukmu perempuan. Untukmu perempuan. Tapi alhamdulillah ternyata sosok perempuan di Magelang ini Gus tidak kaleng-kaleng gitu. Ya. Iya, beliau juga paham ilmu agama, tapi juga untuk bidang UMKM juga mahir. Kemandirian keluarga. Kemandirian keluarga dan menyongsong kemandirian ekonomi. Ya. Nah, Ibu Anifah selaku Ketua KBT Berkah Abadi Sukodadi. Ini tadi ada yang bertanya, Sukodadi itu di mana Ibu? Sebelah barat alun-alun itu. Bandungan kecamatan. Bandungan ya Iya. ikutnya ya? Iya. Oke, di Sukodadi Bandungan ya. KBT Berkah Abadi Sukodadi, ini ada berapa anggota ini Bu? Awalnya 25, terus sekarang udah jadi 20 orang. 20 orang ya. Iya, yang Dari tahun lima berapa kan. Bu? 2018. 2018 ya? Oke. Apa sih yang menjadikan satu inisiasi KWT Berkah Abadi Sukodadi ini dibentuk? Awalnya kita ada kedatangan penyuluh pertanian, terus disuruh untuk membentuk KWT. Oh gitu, Yang ya. langkah awal kita kan banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Program awal dari KWT kita adalah bikin bank sampah. Bank sampah ya, oke. Alhamdulillah bank sampah berjalan. Setelah itu kita kerjasama dengan Bapak Kepala Desa, terus dikasih tanah bengkok kalau di sana itu Begitu. untuk demlot KWT, untuk Oke. kita lahan bercocok tanam sayur-sayuran. Berapa luas juga. Bu?
kurang lebih 500 meter. 500 meter ya. Itu dicocok tanam sayuran. Iya. Untuk bercocok tanam apa lagi, Bu? Ada buah-buahan juga. Buah-buahan ada juga ada ya? kolam ikan juga. Oh gitu. Ya komplit tupang sari lah ya. Iya. Terus di tahun 2022 alhamdulillah kita dapat upland. Terus ada kita bikin greenhouse juga. Seluas berapa Bu uplandnya, Bu? Sekisaran untuk demlotnya yang 500 meter itu. Di Itu, situ ya. ada greenhouse juga, ada rumah untuk bank sampah. Oh, juga. aduh, lengkap deh ya. Gitu. Kemudian bagaimana Bu perjalanan dari 2018 tadi ya, Iya. sampai 2022 kemarin ya, yang Iya. dapat bantuan upland lah program tersebut. Semakin greget atau gimana Bu? Ya, alhamdulillah kita kerjasama semua anggota KWT. Kita nanam sayur-sayuran. Terus ini kemarin ada salah satu anggota Ya. yang kreatif Ya, untuk apa itu, Bu? bikin makanan cemilan yang mengolah dari hasil tanaman tersebut. Hasil tanaman tersebut. Iya. Jadi pasca panennya dibentuk inilah olahan ini. Hanya sebagian. Oh, sebagian? Iya, Tidak karena semuanya kita, ya? Kebanyakan nanamnya sayur. Oh, kebanyakan sayur ya. Oke, baik. Ya, baik kalau gitu Bu. Selamat datang Bu Hanifah. Terima kasih atas kehadirannya, dan Bu Hanifah tidak sendiri, keluarga FAS. Beliau juga mengajak Bu Mintarsi ya. Bu Mintarsi, apa kabar? Iya. Sehat Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa ini Bu? Ya sibuk bikin itu. Apa ini? Keripik? Iya, bikin Atau keripik. sibuk nanam-nanam apa gitu sekarang? Belum. Oh, belum. Iya, belum Ya. mulai. Panen apa Bu untuk KWT Berkahabat di Sukodadi saat ini? Kemarin itu panen terong. Terong ya? Iya. Berapa kuintal? Ya, banyak ya Bu ya? Alhamdulillah. Gimana hasil panenan itu kemudian dikumpulkan, kemudian dijual, kemudian Sebagian dijual, sebagian dibagikan kepada anggota gitu. KWT. Sebanyak 25 anggota tadi ya? Iya. Oh gitu, dibagi-bagi gitu. Iya. Oh ya, ini hasil jeripayah kita loh gitu, Iya, dinikmati gitu. Sebagian dijual. Heeh. Terus uangnya itu dimasukkan ke kas. Ke kas KWT lagi? Iya, ke kas KWT lagi. Gitu. Ada berapa kasnya sekarang? Ada berapa Bu? rahasia. Oh, rahasia gitu. Waduh, dari penjualan bank sampah, Iya. dari hasil panen, ya kan? Belum lagi dari produk-produk ini. Tentu kasnya semakin banyak ya Bu ya. Melimpah ya Gus ya. Oke gitu. Nah, gimana ceritanya KWT yang dari basic bank sampah, kemudian sayur-sayuran, gitu, kemudian kok bisa ada kreativitas menjadi kreativitas UMKM produk khasnya Magelang gitu. Gimana ceritanya? Gini loh, Mas, kan saya Iya. pikir-pikir kan di kampung itu kan banyak bahan yang bisa dikelola, seperti singkong, Ya. pepaya, ubi. Kenapa nggak kita manfaatkan dibikin olahan gitu? Kan biar bisa bantu para petani bisa diolah gitu. Ya, oke. Kalau sebelumnya ubi mungkin cuma direbus Iya. buat kolak ya. Iya. Apalagi Cuman Bu? keripik biasa. Ini saya bikin kreatif sendiri, coba-coba. Ternyata banyak yang suka. Alhamdulillah gitu. Awalnya apa? Ketela Bu? Iya. Ketela yang mana Bu? Kalau yang ketela di produk ini yang Ya, kita itu, display. iya. Ini ya? Iya, Oke. Tela Crispy. Jadi keluarga FAS ini ada satu brand Tela Crispy. Ini tanpa bahan pengawet gitu katanya. Iya. Nah, sementara yang disampaikan atau disampelkan pada siang ini adalah rasa balado ya Bu ya? Iya. Begitu. Ini kok aneh ya bentuknya kasar kayak gini ya Bu? Bisa dijelasin Bu? Biasanya kan mulus ya kayak Iya. kayak selondok dan juga lainnya gitu. Ini apa ini Bu? Itu kan prosesnya cuman diparut. Ketela diparut? Iya, diparut kokrok itu terus dikukus. Terus di lengser itu loh apa Apa? Ditaruh di lengser Ditaruh di sambil lengser itu. Dipletrek di Oh, lengser. di letrek gitu. Tapi Letrek ukurannya kan? yang tebal itu. Oh, yang tebal. Iya. Oh, gitu. Ketebalannya berapa Bu? Dipot 5 seukuran senti. tinggi lengser itu. Oh, berarti sekitar 4 atau 5 penuhnya sentimeter. 5 senti, 5 iya. sentinan Iya, berarti. Oke. Saya sambil bayangin lengser apa ini yang dibikin. Ada wadah kayak nampan itu ya kan? Iya. Nampan. Nampan ya. Pasnya nampan ya. Nampan ya. Oke. Itu setebal itu Bu ya, Iya. sekitar 2 sampai 3 cm. Ya. Kemudian Kemudian itu didiamkan selama 4 jam. biar dingin ya. Selama 4 jam sudah dingin terus dipotong-potong.
kemudian langsung digoreng, Bu, tadi itu maaf dikukus ya Iya. prosesnya ya? dikukus. Nah, selama proses pengukusan itu ditambahkan mungkin garam Enggak. atau apa? Enggak, Tidak sama sekali. tidak sama sekali. Artinya ketela tadi yang dicuci bersih, Iya. diparut, kemudian dikukus. Iya. Itu aja. Iya. Itu ada yang original itu Mas Dimas. Oh, Ada yang mana, original, Gus? Yang itu. Yang ini ya? Ya. Itu. Oh, ini bentuk originalnya ya. Saya tadi udah mencicipi Mas Dimas. Ini kalau dari penampakannya kayaknya gurih ya? Gurih. Iya benar. Saya nggak percaya tadi ketika mencoba itu Iya. sudah dicampur bumbu. Pertamanya? Iya. Hmm, Ternyata itu original, belum dikasih bumbu apa-apa. Mhm. Rasanya itu sudah ada. Ada gurihnya, ada manisnya, lalu ada asinnya. Artinya komposisi yang ada di dalam bahan baku itu tidak Iya. hilang, tapi menjadi rasa yang unik. Otentik banget berarti ya? Otentik, Oh, kira-kira ini gitu. dia. Kan jarang-jarang ya kita dapetin Ya. produk yang original banget, otentik gitu ya. Ya. Pasti udah dikasih MSG, garam dan Ya. lainnya. Ini sama sekali nggak ya, Bu ya? Sama Ya. sekali enggak itu. Mungkin ya ditambah doa aja sih ya. Kalau saya pribadi Iya. masih Mas, karena saya sudah mencoba yang balado Iya. sama yang original, saya cenderung yang original. Nah, kalau saya cocok dengan Gus Mama soalnya. Saya juga oke Makanya deh berarti coba. ya. Sayangnya saya puasa jam 1, jam 2 nanti enggak. Iya, oke. Baik, Bu, ini ketela yang awal. Setelah ketela, bagaimana penerimaan pangsa pasar? Itu baru kalau di masyarakat itu belum begitu banyak. Oh, belum begitu Iya. dikenal ya? Iya. Hmm. Cuman itu malah kalau yang di online itu saya banyak penerima pesanan. Oh, jadi penjualannya sudah online juga? Iya, Ah, di mana aja Bu marketplace yang digunakan? Ya baru tadinya kan dari mulut ke mulut, Aha. dari saudara gitu, terus ini sudah sampai ke Jakarta, Aha. Semarang. Wow, luar biasa sekali. Produk dari Bandungan loh, udah sampai Jakarta, Semarang ya. Hanya dari ketela, bukan sesuatu hanyanya Bu, tapi itu adalah karya yang harus kita apresiasi sampai ke Jakarta, ke Semarang gitu. Nah, kalau sampai Jakarta, sampai ke Semarang, kira-kira tahan berapa lama sebenarnya Bu ini? Itu bisa tahan sampai 4 bulan. 4 bulan? Iya. Kok bisa Bu, tanpa pengawet loh Bu? Iya, tanpa pengawet bisa tahan sampai 4 bulan. Kuncinya di mana biar awet seperti itu? Di minyaknya mungkin? Minyaknya saya pakai minyak Sanko. Artinya yang kualitas baik Iya, ya. yang kualitas baik. Begitu. Kemudian ini kok tidak ada apa ya bekas-bekas minyak? Artinya kering gitu Bu? Atau di spinner dulu? Enggak, Oh enggak juga. enggak. Bisa kering gini ya Gus ya? Iya. Ya kayak di spinner gitu Saya juga artinya. nggak percaya itu Mas Dimas. Tadi awalnya saya menduga setelah tadi diiris-iris, Aha. lalu dikeringkan dulu, dijemur. Ternyata tadi Bumin Iya. cerita itu langsung digoreng ketika masih basah. Oh gitu. Jadi kayak getuk digoreng gitu ya? Betul. Nah, saya menduga biasanya kalau perkara bahan makanan yang basah lalu digoreng, Iya. biasanya kan jadinya kan ngemut lengo. Apa? bahasanya Ngemut gitu. lengo apa? Iya betul. Kandungan minyaknya jadi banyak ya. Iya. Heeh. Apa itu minyak Menyerap yang ya? menempel di Menyerap makanan itu masih banyak. Ternyata ini enggak. Oh enggak. Oke. Tuntas sekali. Hmm. Makanya kok bisa? Saya baru mendengar cerita hari ini karena Iya. selama ini keripik yang basisnya itu adalah ketela, Aha. setelah dikukus lalu ditipiskan atau diiris tipis-tipis, Mhm. dia membutuhkan proses pengeringan. Gitu Bu Hanifah, biasanya begitu ya? Iya. Iya. Ceriping panda, Mhm. apa itu yang di gerabak kita apa namanya? Selondok. Selondok. Iya, kacip. Lain dengan kontolir ya. Iya. Kalau kontolir apa itu langsung. Basah. Iya. Tapi kalau kontolir kan itu kan prosesnya kan tanpa harus dimatangkan. Iya. Diiris-iris, Mentah, dibumbu, masuk bumbu, lalu goreng. langsung digoreng. Tapi ini kan ternyata ada proses baru. Iya. Menurut saya. Betul. Menurut saya. Iya, tanpa harus dijemur ya. Iya. Berarti ini hujan kayak gini nggak pengaruh ya Bu ya? Enggak pengaruh. Ya, karena saya berpikir tadi ya Gus ya, ketika musim hujan kayak ini mesti pengaruh kalau dijemur dulu. Ya. Ya. Itu kan kerupuk konvensional. Ah, ini sudah lebih maju nih berarti ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, Bu Hanifah, kalau melihat dari para anggota KWT Berkah Abadi Sukodadi kayak gini, gregetnya luar biasa, dia punya resolusi-resolusi yang bagus kayak gini. Kira-kira apa Bu yang kedepannya ingin digerakkan lagi? Ini kan baru Bumin saja yang bikin. Oh, baru Terus- Bumin aja iya, ya? iya. Oh gitu, Terus saya kira satu kedepannya kelompok. mungkin ada pesanan yang lebih banyak. Aha. Kita untuk bekerja sama dengan seluruh anggota KWT. Kita bisa bikin bersama-sama nanti
dikasih label dari KWT. Oh gitu. Berarti masih Bumin aja yang bikin? Iya. Di rumah Bumin juga? Iya. Begitu. Kapan Bu diakuisisi dari KWT Bu? beli royalti nggak Bu? Bumin aman ya Bu ya? Oke gitu. Kira-kira kapan Bu mau diakui untuk KWT dan menjadi nama besar KWT? Insya Allah sudah diakui karena label sekarang sudah KWT. Oh sudah, coba saya cek dulu ya. Dari Ini bulan belum Bu? November. Ini masih. Ini yang tengah kan ada. Oh yang tengah, coba saya cek lagi ya. Nah, oh belum juga Bu. Ini belum ada. Oh sudah, Ada. KWT Berkah Abadi. Iya. Ya, Kalau ini yang dia. di label saya kan Tela Crispy Mubarok. Oh gitu. Iya, Kalau iya. Bumin sendiri Iya. itu adalah Tela Crispy Mubarok. Iya. Ketika masuk di KWT ada branding KWT Berkah Abadi. Iya. Iya. Oh gitu. Dikasih berapa Bu? Rahasia Dikasih harga dong. berapa? Wah, Mas Dimas itu Iya, tanya-tanya boleh dong urusan dalam negeri. besok bisa saya ke sana juga ya ke Gus Maman ya. Ya, Kita ya, jadi resellernya boleh kan? Ya. Harapannya semakin banyak jejaring, semakin banyak juga produksi yang dihasilkan ya Bu ya. Oke, tapi selama ini ketela itu didapatkan dari Petani sekitar situ aja. di Bandungan. Iya. Iya. Memangnya banyak Bu petani ketela di sana? Ya banyak, cuma ada aja gitu. Ada aja. Iya. Tapi ketika nanti permintaan banyak, repot nggak sih tela-telanya itu? Enggak, alhamdulillah para petani itu ada. Ada selalu ada ya? Ya, selalu ada. Gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih. Bu Min, kita simpan dulu cerita indahnya ini. Ya, Bu Hanifah, kita juga simpan dulu bagaimana kiat-kiat sukses untuk bisa membranding dari KWT Berkah Abadi ini. Gus Maman, kita akan break Ya, dulu. siap. Setelah jeda berikut ini, kita akan icip dulu bagaimanakah kegurihnya rasa. Ya, diicip dulu ya, rasa Tela Crispy KWT Berkah Abadi. Setelah jeda berikut ini, saya akan testimoni untuk Anda keluarga Fas. Tetap di Dialog UMKM Fas FM Magelang. Sabtu keluarga Fas banyak ya yang menikmati libur, tidak kerja, lupa dinas mungkin ya, atau lepas dinas gitu. Enaknya di rumah saja keluarga Fas, apalagi cuaca yang mendung, hujan, cocok di rumah sambil ada camilannya. Nah, salah satu camilan yang mungkin wajib ada di ruang tamu Anda saat ini adalah Tela Crispy, produk dari KWT Berkah Abadi. Ini tanpa bahan pengawet ini. Ntar kalau Gus Maman sudah mencobanya, ini memang benar-benar otentik ya Gus ya? otentik, original. Jadi selama ini kalau kerupuk dengan warna begitu, Betul. saya membayangkan kan itu legendar Mas Dimas. Iya, betul. Bahan bakunya dari nasi wayu yang di nanak lagi, Iya. yang ditanak lagi lalu dikasih garam bleng gitu ya. Iya betul. Semula saya menduga itu adalah legendar, tapi ternyata rasanya kok aneh, Ya. unik. Oh gitu. Ternyata itu bahan bakunya dari apa Bu? Labu. Oh yang labu. Yang Berarti labu, ini, yang labu, ini ya. Oke. yang labu. Ya Yang kan, labu. itu kan hampir seperti legendar kan itu, hampir seperti Hampir legendar. seperti, ya. Juga tanpa pewarna itu. Ini tanpa warna Bu. Tanpa pewarna. Tanpa warna. Original, betul-betul original. Begitu. Ini asli, tapi ada tambahan tepungnya Bu ya? Ada ya. Tapioka. Tapioka. Iya. Oh begitu. Berapa Bu komposisinya Bu? Komposisinya kalau 300 gram labu kuning itu tepung tapiokanya 200 gram. Jadi 32 ya berarti ya? 32. 32. Oh iya, Gitu ya. Oke. Jadi perbandingannya 32. 3-2 gitu. Baik, terima kasih. Sebelum ke labu ini labu apa Bu sebenarnya dibikin ini kok bisa warnanya kuning kayak gini? Labu kuning yang biasa buat kolak. Oh gitu. Memangnya banyak Bu di Bandungan? Ya. Atau dulu ditemukannya gimana ya cara? Di Bandungan itu jarang. Cuman itu ketemunya pas kita pergi ziarah itu kan KWT Iya. Berkah Abadi itu setiap malam Jumat Kliwon itu diadakan ziarah. Oh gitu ya. Ziarah kemana Bu? Ziarah area Magelang aja. Area Magelang ya. Oke, ke makam Aulia yang ada di Magelang sekitarnya setiap Malam Jumat Kliwon. malam. Oh gitu. Selapanan. Nah, kalau bahasanya Selapanan. selapanan Iya. gitu ya kan. Dari kelompok KWT Bu ya. Iya. Nah, Ibu menemukan labunya di mana Bu? Di daerah Mangli. Oh di daerah Mangli. Magelang. Ya, di Yang kawasan memang sana. di sana. sentra di sana itu Mas Dimas. Oh gitu. Sentra sayuran, berbagai macam sayuran termasuk labu itu juga banyak mudah didapatkan di daerah lereng Merbabu. Oh gitu. Oke, baik. Lereng Merbabu. Ketika itu Ibu
terbersit apa sih Bu? Lihat labu itu kalau langsung tiba-tiba beli? Ya, saya tuh kalau lihat apa-apa gitu barang yang aneh-aneh itu Ya. rasanya pingin nyobain. Iya. Naluri ibu-ibu. Naluri ibu-ibu ya. Asalkan nggak pengen apa-apa belanja ya Bu ya, bahaya. Oke, jadi tadi pas ketika ziarah ke Mangli, Ibu ada labu beli, kemudian pulang langsung diolah. Iya. Aha, diolahnya caranya gimana Bu labunya? Diolahnya ya itu labunya dikukus. Dikukus sampai matang, habis dikukus terus dihancurkan, dihaluskan. Habis itu dicampur sama tepung tapioka. Di perbandingan 31 tadi? Iya. Sama air. Terus dikukus lagi, diloyang. Oke, diloyang dikukus ya? Iya. Aha, setelah itu Bu? Setelah itu didiamkan Sampai dingin. sampai dingin, kemudian dipotong-potong terus dijemur. Kalau itu dijemur. Oh, kalau ini Oh, dijemur. pakai jemur. Beda ya Gus ya, Ya, kalau ya, tadi. ya. Tapi ketipisannya ini Bu bagaimana Bu? Cuman pakai peso itu. Cuma pakai peso Iya, ya? Oke. manual. Bisa setipis ini ya, dan kriuk kayaknya ya Gus Kriuk. ya? Itu. Oke. Makanya dicoba Mas Dimas. Oh iya, tapi kalau ini ada yang kecoklatan. Enggak, tapi enak. Oh gitu. Enak. Wah, ini harus QC-nya harus ditingkatin Bu ya, quality controlnya ya. Iya, biar lebih kalau kuning semua gitu kan. Ini dia ke coklat gitu. Mas Gitu. Dimas dengan warna begitu kalau menurut saya itu memang warna dasar. Warna dasar. Bukan karena kematangan atau Kegosongan. kegosongan ya. Oh, Memang gitu. warna dasarnya labu itu kan memang Agak coklat. kuning-kuningan. Oh gitu Bu. Ya. Agak kuning. Kalau ya. itu legendar itu udah gosong itu. Bu. Ya Bu ya. Kalau legendar itu gosong. Karena Oh, kalau gitu. legendar itu kalau matang sebelum gosong itu lebih putih, lebih cerah daripada ini ya. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih Gus Maman. Ya. Oke Bu. Bu Hanifah, ini memang Ya. kegiatan-kegiatan apa saja sih sebenarnya yang ada di KWT Berkah Abadi Sukodadi ini? Yang pertama kita tiap Selasa Kliwon itu ada rapat bersama, kemudian kerja bakti tiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Kita nanam sayur bersama-sama. Setelah itu ada piket 2 hari sekali. Oh gitu. Tiap 3 anggota jatahnya 2 hari sekali itu. Oh, oke. Kegiatan piketnya apa Bu? Nyiramin tanaman. Iya, ada menyiangi, ada nyirami tanaman. Untuk tanaman yang pakai ajir itu kita kasih ajir. Yang mau, misal kita nanam terong itu kan butuh Butuh apa itu Bu? lanjaran. Oh Kita- iya, iya. lanjaran. Nah, Iya, gitu. oke. Ada yang kasih lanjaran, ada yang mengikat Batang. pohon Iya. tomat sama lanjaran. Lanjarannya biar nggak roboh. Iya. Biar Kalau berdiri pas tegak. pasca panen juga kita sama-sama petiknya. Begitu. Terus tiap malam Jumat Kliwon tadi udah dikatakan kita selain bercocok tanam, selain ada rapat anggota, kita juga wisata religi tiap Jumat Kliwon itu. Wisata religi luar biasa ini Bu ya, dengan cara iuran ya Bu ya. Iya. Begitu. Atau diberikan kas. Bayar sini. Oh iya, yarwe. Yarwe. Asik banget ini ya. Oke. Ya, setelah itu Bu, kegiatan-kegiatan yang produktif apa saja Bu selain tadi ke kebun? Kita pernah juga diajari itu bikin ekoprint. Ekoprint Batik untuk ya? Iya, batik itu sama penyuluh pertanian. Penyuluh juga. pertanian Iya. gitu ya. Oke. Bu Hanifah, kira-kira untuk bisa meningkatkan produksi dan juga bisa meningkatkan knowledge ya atau pengetahuan lagi, butuh tidak Bu seperti ada beberapa penyuluhan dan juga yang lainnya gitu? Atau- Menurut saya untuk bikin yang cemilan-cemilan seperti ini Ya. butuh juga, tapi melihat hasil dari Bumin itu sudah cukup. Karena kemarin itu kita kan Selasa kerja bakti. Iya. Di KWT itu kita tanami pohon pepaya juga. Itu Mbak Min itu ambil 1 buah pulang langsung bikin ini. Oh gitu. Nah, ini yang ini Bu ya. Iya itu. Oke, ini pepaya muda. Iya, pepaya muda. Gitu. Bu Min tadi lihat labu dibikin keripik ya. Iya. Lihat pepaya setelah kerja bakti juga dibikin keripik gitu. Saya pertama kiranya ini usus Bu. Ya, ini usus apa kok kecil-kecil gitu. Ternyata pepaya. Pepaya muda. Pepaya muda ya. Wah, ini kayaknya cocok buat lauk nasi panas gitu ya Gus ya. Iya, cocok Wah, gitu. Cocok banget ini. Tadi saya udah mencicipi dan dari rasa keasinan kalau buat lauk sangat mendukung. Oh gitu. Ya. Berarti agak menonjol ya hasilnya Ya, ya. ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, Bu Hanifah, tadi kan disampaikan Bu Min ini kan
Apa-apa bisa jadi di tangan Bu Min itu ya. Iya. Kira-kira KWT ini bisa support apa lagi, Bu? Mungkin kalau pesanannya lebih banyak lah, kita anggota bisa Membantu, membantu produksinya. untuk produksinya. Nah, selama ini produksinya Bu Min di Sendiri. Masih sendiri. Atau dibantu keluarga gimana? Enggak, sendiri. Sendiri, Bu. Iya. Wah, ini berapa pepaya yang dipakai nih? Itu cuman satu pepaya. Mhm. Satu pepaya itu saya timbang beratnya 1 kilo. 1 kilo, Ya, satu buah. Iya, jadi matengnya itu cuman 3 on. 1 kilo buah segar Iya. ketika sudah matang jadi 3 on saja. Iya. Oh, aduh. Ini juga butuh banyak pepaya dong, Bu ya. Pepaya mana lagi yang mau diburu sama Bu Min ini ya? Tingkat kematangannya gimana, Bu? Pepaya itu memang benar-benar muda atau gemading atau? Muda. Benar-benar masih muda. Oh, gitu. Berarti yang belum ada unsur kuning-kuningnya gembading itu belum ya? Belum, masih muda. Masih muda ya? Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Wah, ini jadi ikon baru ini, Gus. Apa Iya, namanya? setuju itu. Pepaya dijadikan keripik gitu dan unik gitu. Iya, Sekilas juga kayak teri ya. betul. Kalau saya gini Mas Dimas, pepaya ini kan salah satu buah yang banyak ditanam di wilayah Kabupaten Magelang. Terutama di daerah Borobudur, Salaman, Bandungan sendiri, Iya. lalu di luar banyak sekali. Nah, kabar kurang baiknya pepaya ini ketika sedang musim panen raya itu harganya sangat anjlok. Oh, oke. Dan itu sudah menjadi ciri khas atau keumuman di sentra-sentra buah atau tanaman yang menghasilkan buah ketika sedang panen raya mesti anjlok. Oke. Kita sering mendengar durian ketika sedang langka itu satu butir 50.000, 100.000, tapi begitu panen raya 5.000, 10.000 udah dapat yang bagus. Seperti halnya di Sumatera, Ya. di Lampung, di Palembang, sekitar Sumsel gitu, itu kan durian banyak sekali. Yeah. Memang setelah sawit banyak petani di sana tanam durian. Oke. Ketika musim panen itu melimpah sekali. Makanya di sana ada yang jualan dodol durian yang bahan bakunya betul-betul 100% durian. Oh ya, dodol gitu ya. Dodol durian. Hmm. Dan itu juga enak, khas, ciri khas menjadi oleh-oleh. Ya. Makanya ketika saya mendengar Bu Min sama Bu Anifah bisa mengkreasi pepaya sama labu, ini kan sebagai tindakan atau aksi konkret ketika kita mengalami panen raya. Ya, oke. Asumsinya ketika panen raya itu ketika belanja bahan produksi, bahan bakunya itu lebih murah daripada ketika langka. Tapi tentu menjadi tantangan ketika kita sudah mempunyai konsumen yang pasti. Itu kan butuh suplai yang cukup stabil. Ya. Tentu Bu Anifah dan Bu Min tidak serta-merta memproduksi hanya ketika sedang panen raya. Betul. Ya. Kalau ternyata permintaan sedang tidak ada bahan bakunya sedang sulit, Tidak panen. sedang tidak panen, kan mau tidak mau kan tetap harus Cari, ada. ya. Nah gitu. Tapi menjadi kabar baik ketika ini salah satu kreasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Magelang ini, baik itu ketela, baik itu pepaya, baik itu labu, lalu ada nangka, lalu ada salak, itu kan sudah banyak bisa untuk dikeripikkan. Betul. Ketika dia dijual secara basah, masih apa adanya, itu kan Nilainya? masanya hanya sebentar, nggak sampai sebulan. Oh Mungkin iya. 3 hari seminggu. 3 hari sudah rusak ya? Sudah rusak, sudah busuk. Nah, makanya ini ilmu sangat antisipatif ketika sedang booming atau panen raya itu bisa digencarkan kira-kira gitu. Begitu. Sebab ketika hasil produksi sudah diolah menjadi cemilan begini ini, keawetannya kan lebih lama. Iya, tadi disampaikan 4 bulan Ibu ya. Sampai 4 bulan, ya kan? Iya. Coba kalau itu hanya buah, Iya. 3 sampai seminggu aja. Lain cerita kalau punya gudang gede yang ada pendinginnya. Wah, Tapi itu butuh modal besar. betul. Kira-kira gitu Mas Dimas. Jadi Begitu. kabar baik hari ini yang bisa kita share kepada masyarakat atau pemirsa Fast FM di wilayah Magelang dan sekitarnya. Iya. Ketika kita mempunyai potensi alam yang sedang melimpah, jangan sampai terbuang sia-sia karena kita belum tahu. Aha. Beda loh Mas Dimas, belum Iya. tahu sama tidak mau tahu loh. Nah,
ternyata pengolahan model begini ternyata mudah, bisa dikerjakan siapapun gitu loh. Ya. Tadi mengolah apa namanya? Labu. Lalu dikasih tepung tapioka. Itu kan siapapun bisa mengerjakan, asal ada dapur dan pemanas dan seterusnya, itu kan mudah. Lain cerita kalau itu harus butuh pengering yang modal besar atau pengering dengan watt yang tinggi. Seperti dulu kita pernah mengundang pengusaha dari Gerabak yang dia produksi serbuk dari seluruh daun-daunan, Oh, oke. sayur-sayuran, Iya. yang dia untuk mencuplai untuk buru bayi, itu lain cerita. Itu memang teknologi tinggi. Oke. Tapi dengan cara yang sangat sederhana, sesungguhnya kita bisa mengkreasi kewirausahaan yang itu bisa dikembangkan dan bisa ditularkan kepada masyarakat. Ketimbang, mohon maaf, ketimbang kita selalu berharap uluran tangan dari pemerintah. Iya. Pemerintah itu tenaganya juga terbatas, anggarannya juga terbatas. Lain cerita lagi kalau kita tidak punya orang dalam itu lebih susah lagi. Lebih susah lagi itu ya. Baik, terima kasih. Kira-kira gitu Mas. Baik Gus Maman. Ya Bu Hanifah, kalau tadi disampaikan Gus Maman bahwasanya kita juga butuh persiapan untuk menuju ya harapannya kan kita dapat order banyak gitu ya Bu ya. Nah gitu. Bagaimana Bu persiapan ke sana Bu? Mungkin dengan acara hari ini kita pengenalan produk dari KWT juga dari Bumintarsih ini. Lebih banyak yang mengenal, insya Allah lebih banyak nanti pesanannya. Begitu. Dengan harapan gitu. Kalau pameran Bu atau expo dia juga yang lain sering diikuti atau seperti apa Bu? Belum ya? Mungkin kedepannya bisa. Ini pernah ikut expo di Bandongan itu, pameran di kecamatan. Oke, itu pameran di kecamatan. Ya, sudah pernah ikut ya Bu ya. Waktu itu produk yang dibawa apa aja Bu? Ya cuman telo crispy aja. Yang Baru ini? telo crispy. Iya, Yang lain belum ada. Belum. Oh gitu. Yang ini Bu? Iya. Dan juga aneka rasanya? Iya. Oke, begitu. Ya, baik. Jadi yang ini belum, ketela, labu juga belum, Iya. pepaya maksud saya. Iya. Oke, begitu. Kalau lomba-lomba Bu pernah diikuti di mana aja Bu? Ini baru ada harapan semoga masuk. Kemarin ada dari pendamping KWT itu menawarkan supaya KWT Berkah Abadi ikut lomba di Polres. Begitu, lomba oleh seluruh UMKM ya Bu produk? Kita lomba KWT. Oh ke KWT, Ya, oke. selain pertanian kita ada usaha apa gitu dari KWT itu. Oh begitu. Kalau yang lain sudah sambil spionase belum? Wah, KWT yang lain itu punya apa sih selain pertanian? Selain bank sampah gitu? Kalau yang KWT selain kita itu banyak. Ada yang bikin serbuk jahe, ada yang bikin usaha jamur tiram itu ada. Tapi kalau kita baru khusus untuk tanaman sayuran Begitu? dan buah itu buah Sayuran. sebagian. Buah belum semua. Belum semua ya. Oke. Sayuran ada bermacam-macam. Oh, begitu. Dan sementara juga produknya seperti ini ya. Hasil dari panennya dan juga diolah dengan jadi keripik ya. Ini bisa didapatkan di mana saja Bu sebenarnya untuk ini produk-produk ini? Di mana saja? Selain di toko mana? Kalau di Magelang gitu? Baru online itu Mbak. Oh, baru Banyak online, yang pesan tapi ya. via online. Oh, Kalau gitu. yang di toko-toko kita belum. Pusat belum masuk oleh-oleh ke juga situ. belum ya? Belum. Oke. Di KWT sana ada etalase untuk produk ini nggak Bu? Enggak, tapi di rumah Mbak Min itu. Oh di rumah Mbak Min. Ya kembali lagi guys, masih di rumah Mbak Min ya. Mbak Min izin ya, besok nanti ada etalase di KWT. Ketika ada kunjungan, ini loh produk KWT ada gitu. Nanti kalau kunjungan mana ke Mbak Min? Wah Mbak Min dong ya namanya. Ya. Jadi menurut saya gini Mas. Ketika sebuah UMKM dia bisa berproduksi lalu sudah bisa memasarkan marketingan gitu ya. Itu saya kira itu sudah nilai plus yang patut kita apresiasi. Persoalan dia punya etalase di toko oleh-oleh atau punya toko yang ada di online itu kan cara bermarketingan. Saya kok lebih cenderung seneng kalau ibu-ibu itu bermarketingan lewat WA atau lewat grup PKK. Nah, tadi ya Bu ya, mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Yeah. Kalau dulu itu kan caranya dari mulut ke mulut. Oh, Bu Min itu sok gaweni keripik. Suka bikin keripik. Pesan di sana aja kan kira-kira gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kan bisa lebih canggih. Jari ke jari. Share to share. Share to share. Ketika Bu Min bisa berproduksi, bisa bikin keripik, lalu difoto, lalu di-share di grup,
jika kebetulan hari itu ada anggota grup sedang mau ada acara, Iya. dia bisa langsung pesan. Oke. Dan itu lebih efektif, efisien untuk memangkas rantai distribusi. Aha, Dan bagi konsumen jatuhnya lebih murah dan lebih senang, kan kira-kira gitu. begitu. Meskipun itu juga menutup pintu rezeki bagi pedagang yang mau marketingan, tapi itu lain cerita. Lain cerita, ya. Tetap Karena bisa ada. bermarketing atau menjajakan dagangan itu Aha, caranya macam-macam kan gitu. macam-macam. Mungkin saja Bu Min atau Bu Anifah bikin etalase, lalu ada lemari kaca, lalu seluruh produknya ditampilkan di situ. Tapi ternyata lebih efektifnya itu begitu jadi dipasarkan di grup lalu habis, kan besok bisa kulaan bahan baku lalu bikin lagi Bikin dan lagi. seterusnya. Begitu. Bu, kalau ada pemesan yang tidak seperti ini bisa tidak, Bu? Artinya kan ini kemasan 250 gram ya atau Iya. berapa? Ya. Ya biasanya kalau yang pemesan itu mintanya ada yang 1 kiloan. Oh, oke, itu Ya. lebih gede lagi Ya. bal-bal ya. 1 kilo. Kemudian ada Ada yang setengah kilo. setengah kilo. Ini ukuran berapa, Bu? Itu ukuran 250 250 gram. gram kan. Udah keterangan ini udah kerasa banget ya. Kemudian kalau yang ini, Bu, mungkin besok bisa lebih kecil-kecil atau seperti apa? Atau Iya. justru lebih besar lagi? Ya sesuai permintaan. Sesuai aja. permintaan. Oh, jadi Ibu bisa custom ya. Ini aku mau pesen 1 kilo boleh, setengah kilo bisa gitu ya, Bu ya. Oke, begitu. Bu Anifah, kalau dilihat dari hasil Bu Min tadi kan ini cukup banyak sekali peminatnya. Dari share to share aja sudah banyak gitu ya. Iya. Apalagi kalau dibantu oleh seluruh KWT anggota juga turut memasarkannya. Insya Allah kedepannya lebih bagus pemasarannya, lebih banyak yang pesan. Oke. Apalagi kemarin ada PPL itu yang ngambil dengan paket besar, ditawarkan ke PPL yang lain. Itu berulang kali pesannya Mbak Min. Aha. Berulang kali pesan sama Mbak Min itu. Oke, artinya cocok ya. Iya. Cocok rasa, cocok harga. Udah deh, langganan terus gitu ya. Oke. Setelah tadi disampaikan di Semarang, Jakarta itu bagaimana, Bu, pemasarannya, Bu? Ya itu kan awalnya dari saudara saya dulu yang saya kirimi. Terus habis itu ada yang coba terus ikut pesan. Oke. Artinya keberlanjutannya bagaimana, Bu? Dikirim via paket atau Iya paket. paket gitu ya? Jadi ongkos paketnya juga sudah dihitung ya, Bu ya? Iya. Begitu. Wah, menarik banget ini keluarga Fas ya. Semoga menginspirasi untuk KWT-KWT yang lain Amin. yang ada di Magelang dan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Potensi alam ya, Bu ya. Ya, ini repotnya lagi kalau potensi alamnya hanya ada rumput-rumput gitu ya, gimana ya? Nanti kita bahas bersama-sama keluarga Fas. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda tetap di Dialog Interaktif UMKM bersama dengan KWT Berkah Abadi. Ya, keluarga Fas di UMKM, keluarga Fas dengan tema mengolah hasil alam mendatangkan keuntungan luar biasa. Semakin sore ternyata semakin gurih-segurih dengan produk-produk yang dibawa oleh KWT Berkah Abadi Sukodadi. Kalau tadi Gus Mama sudah testimoni, Anda harus testimoni keluarga Fas. Caranya gimana? Anda bisa datang atau bisa order langsung ke produsennya. Bu, kalau mau pesan di nomor mana, Bu? Itu ada nomornya di situ. Boleh disebutin aja, Bu. Lah, gak hafal namanya sendiri. Aduh. Iya. Ke 0823 249 398 10. Oke, diulangi keluarga Fas. Kalau Anda penasaran dengan Tela Crispy, produk dari KWT Berkah Abadi Sukodadi, Anda bisa pesan di nomor 0823 249 398 10. itu dia. Nanti langsung WhatsApp aja, Bu. Pesen berapa? Ada delivery-nya nggak? Ada delivery? Ada deli. Oke, jadi ada antar ya, pesanan antar ya. Oke, Gus. Iya, ini kalau tadi sudah di branding dengan baik, juga dengan dibuat dengan baik, kemudian pemasaran juga sudah diterima dengan baik. Artinya delivery dan juga saat ini memang butuh ya, Gus ya. Ya, menurut saya yang harus dikembangkan ke depan itu bagaimana supaya konsumen ketika mau memperoleh barang dengan mudah, membeli dengan mudah harus segera ditangani secara cepat. Kalau ada pesanan itu ada batas waktunya dan juga jaraknya pendek atau jauhnya juga bisa segera disampaikan. Begitu. Karena itu menjadi salah satu tantangan
ketika pemasaran sebuah produk itu bisa berjalan lancar. Kita sering mengalami UMKM kita itu sangat pandai dan sangat lihai dalam memproduksi barang. Ya. Akan tapi ketika barang itu mau dipasarkan kemana itu menjadi pertanyaan besar. Ya. Makanya ketika saya mendengar Bu Min sudah bisa bertukar pesan, bermarketingan secara manual menurut versi ibu-ibu, saya kira itu terobosan yang bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya kewirausahaan atau lowongan pekerjaan itu nggak usah dicari di mana-mana, di sekitar kita pun itu ada. Ya, bahkan di rumah sendiri juga bisa ya. Betul. Bu Min, selamat ya Bu ya. Untuk produk dari Tela Crispy-nya sudah luar biasa sekali. Tinggal ya, ada hal-hal yang tadi yang disampaikan Gus Maman bisa kita kulik kembali ya. Oke, apa Bu keinginan paling terdekat ini Bu? Keinginannya ya punya tempat buat pemasaran. Oke, buat produksi aman. Etalase. Ya. Buat display gitu Bu ya. Display. Ya. Ya, oke, begitu Bu. Kemudian kalau untuk produksi aman. Aman. Oke, PIRT Bu bagaimana? PRT belum. Belum ya? Ya. Oke, nanti bisa dibantu Gus Maman ya. Ya. Baik, terima Nanti kasih. bisa didaftarkan ke dinas dan lembaga-lembaga yang berkaitan ya. Oke, Bu Hanifah, mohon izin ini karena waktu sangat terbatas. Kita ingin mendengarkan closing statement dari Bu Hanifah, silakan Bu. Terima kasih untuk Gus Maman juga Mas Diman waktunya untuk siang hari ini. Semoga dengan adanya acara di siang hari ini lebih memperkenalkan produk dari KWT Berkah Abadi. Juga mohon maaf untuk Gus Maman untuk mungkin setelah produk kita lebih dikenal, mungkin pesanan insya Allah lebih banyak. Nah, Amin. itu kendala kita untuk alatnya mungkin ada misal ada bantuan atau gimana untuk alatnya yang lebih besar atau lebih canggih gitu. Oke. Bisa Bu, insya Allah. Lalu kita melalui dinas atau lewat aspirasi dari anggota DPR Kabupaten, Provinsi maupun pusat, ketika ada program yang sinergis linier dengan produk UMKM misalnya dari Kementerian Koperasi atau Kementerian Perindustrian, itu nanti bisa diupayakan. Iya. Tentu waktunya kita tidak bisa sak-dek-sak-nyek Iya. karena program pemerintah itu selalu digelontorkan atau selalu diprogram untuk semua UMKM seluruh Indonesia. Artinya sekali tayang, sekali kejar itu untuk banyak orang. Yeah. Artinya jika nanti sudah ada program, tentu ada syarat-syarat yang bisa disampaikan untuk dipenuhi. Dan biasanya syarat itu sangat sederhana Bu. Misalnya surat keterangan dari desa, lalu anggotanya ada berapa, dibuktikan dengan KTP, lalu contoh produknya seperti apa, nanti tinggal difoto. Kalau sudah punya tempat berproduksi seperti apa, tinggal difoto dan seterusnya biasanya mudah. Begitu. Kalau bukti produknya sudah ada, Ya. berarti prosesnya kan sudah ada. Tinggal mendokumentasikan dalam bentuk foto Mas Dimas. Begitu. Persoalannya selama ini pemerintah juga sering kecolongan. Bahwa proposal isinya foto-foto gitu, Yeah. ketika dicek di lapangan itu nggak ada loh fotonya itu dari mana. Tidak sesuai ya. Tapi kalau dari Bu Hanifah dan Bu Min sudah teruji dan sudah terbukti ada produksinya, kan berarti kan sudah tidak diragukan. Yeah. Insya Allah Mas Dimas. Amin, amin. Baik. Bu Min, Bu Hanifah, insya Allah nanti kalau ada program saya kabarkan. Begitu. Terima kasih Baik. sebelumnya. Terima kasih Bu Hanifah, Bu Min. Terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk teman-teman yang ada di KWT Berkah Abadi Sukodadi. Sehat selalu dan semangat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Gus Maman. Terima kasih juga untuk keluarga FAS berkesempatan kali sudah mendengarkan dialog UMKM kami. Dan untuk Anda, kami akan kembali untuk program selanjutnya hanya dari 90.1 FAS FM. Saya Dimas untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.